Siapa yang boleh berdiam di gunungmu yang ulu? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah pada pagi hari ini Minggu 29 Agustus 2021. Sebelumnya saya akan membacakan warta lisan pada pagi hari ini. Pelayan kebaktian kita pada pagi hari ini dilayani oleh pembawa firman adalah Saudara Hans Christian Hardy. Majelis tugas Penatua Laurina, pemandu pujian Komisi Pemuda, pemusik juga dari Komisi Pemuda, pengisi pujian paduan suara Gloria, pendoa Ibu Lena, liturgi dan rekaman Penatua Adi, Penatua Richard, dan KKM, upload YouTube adalah Penatua Joseph, host dan clicker Saudara Michelle dan Saudari Livia. Sebelumnya jemaat, kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Warta yang kedua, Bapak Ibu, adalah warta dari personalia atau sekretariat, yaitu mulai tanggal 1 September 2021, Bapak Yance Tehumahu sudah purna tugas sebagai Kepala Tata Usaha di GKI Cipinang Elok. Kami segenap jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan beliau di kantor maupun aktivitas di komisi-komisi yang dilakukan hampir 20 tahun. Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana beliau di masa pensiun ini, serta bahagia menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita akan masuki saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita mulai ibadah kita dengan bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir
jemaatnya yang kudus, oleh kasih kurnianya biar kita ditebus dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Kata pembuka diambil dari Markus 7, ayatnya yang ke-15 sampai 16. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu hati, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk mau mengaku dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami haturkan kepadamu, ya Bapa, karena di pagi hari ini kami bisa kembali lagi bertemu denganmu, menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu, ya Bapa. Kami mengakui segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik yang masih kami pikirkan, maupun yang sudah menjadi tindakan dari kami. Banyak sekali dosa-dosa ini yang membuat hati dari keluarga kami, dari kawan-kawan kami semua, menjadi sakit. Kiranya Bapa yang rengkuh kami kembali untuk mau bangkit, untuk mau terbebas dari segala dosa-dosa ini, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah kita pada hari ini diambil dari Imamat 5 ayat yang kelima. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Untuk merespon berita anugerah tadi, mari kita menaikkan pujian dari PKJ 214, Bahagia di Hatiku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus. Tuhan
Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku, dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta penyertaan dari Tuhan, penyertaan dari Roh Kudus untuk membimbing kita dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami bisa mengerti dan juga bisa menjalani firman-Mu ini di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Markus 7. Markusnya pasal 7 ayat yang pertama sampai 23, Bapak Ibu. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaan?
sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memegang, memelihara, serta melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo, Bapak Ibu semua, Om Tante, Oma Opa, Kakak-kakak, teman-teman. Perkenalkan saya Hans Christian Hardy, mahasiswa Teologi Duta Wacana. Puji Tuhan kemarin sudah lulus juga. Mungkin Bapak Ibu lebih kenal saya sebagai anaknya Bu Hidayani dan Pak Ruli, cucunya Opa Onet. Ya, saya anggota jemaat GKI Cipinang Elok. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Kita nggak bisa ketemu nih, nggak bisa ketemu langsung. Cuma lewat Zoom ini kita bisa bertemu hati. Widih. Biasa saya ngiring pujian bersama Kak Doni dan Kak Cecil. Sama Kak Egi Batman, sama Kevin, ada Sugeng juga di bagian sini, di ujung. Sekarang saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian firman. Puji Tuhan. Kangen juga ya Bapak Ibu, kita nggak bisa ketemu langsung, tapi udah lama nggak ketemu. Tapi biasanya kalau udah lama nggak ketemu, ada juga Bapak Ibu orang yang ngeselin sekalinya ketemu. Bukannya nanya kabar dulu gitu ya. Apa kabar gitu, sehat-sehat. Karena sehat itu kan sangat penting ya bagi konteks kita di zaman sekarang tuh. Untuk nanyain kabar sehat atau enggak gitu. Atau kerja di mana, lagi ada project apa nih. Tapi yang ngeselinnya ada orang-orang yang langsung nanya, kapan nikah? Ngomong-ngomong soal ini, saya punya cerita nih tentang teman saya namanya Yoel.
Jadi Yoel itu juga mahasiswa Duta Wacana Teologi, tapi dia sinodenya Gereja Kristen Jawa. Waktu itu saya dan Yoel ke kondangan kakaknya Yoel. Saya ikut bersama dengan satu teman saya lagi. Saya dan Yoel tiba-tiba waktu sampai langsung ambil mangkok somai. Enggak lah, nyalamin pengantinnya dulu lalu mengambil kudapan. Waktu saya lagi nyedok es krim, di suasana yang nyaman gitu, dingin, indoor. Ini udah lama ya sebelum COVID, Bapak Ibu. Kemudian Yoel bertemu dengan omnya. Sosok yang ia kenal dari jauh. Ini omnya ternyata. Lalu mereka bertukar senyum. Omnya datang ke Yoel. Lalu bertanya langsung. Loh, El, kapan nyusul? Somai yang tadi lagi di tangan Yoel kayaknya langsung gak enak ya Bapak Ibu. Kayak langsung ada rasa-rasa marahnya itu bercampur bumbu kacang. Padahal Yoel pada waktu itu sedang kekeh mempertahankan kesinggelannya untuk terlebih dahulu konsentrasi terhadap studinya dan pelayanannya di Gereja Kristen Jawa dan Teologi. Tapi dia cukup bisa menutupinya dengan cengengesan. Cuman, iya Om, sambil ngelus-ngelus lutut. Tapi di kemudian hari salah satu kerabat Yoel, saudaranya, ada yang meninggal, Bapak Ibu. Saya dan Yoel kembali lagi ke Solo untuk tiba di rumah duka. Waktu sedang makan, waktu itu lagi makan jeruk dan minum air putih, ternyata ada sosok lagi yang dikenal. Ternyata itu Om yang dulu ketemu saya juga, ketemu Yoel di kondangan. Sontak Yoel kaget dan bertukar senyum lagi sama Omnya. Senyum-senyuman dulu. Tapi gantian sekarang Yoel yang mendatangi Omnya. Lalu bertanya, Om, kapan nyusul? Hidup ini penuh dengan pilihannya Bapak Ibu. Mau milih nikah dulu, silahkan. Mau milih bekerja dulu, ada yang mau milih studi dulu. Banyak pilihan dalam hidup ini. Apalagi hidup beriman kita sebagai pengikut Yesus. Bahkan, Yesus pun diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Contohnya di sini Bapak Ibu. Di Markus 7 yang tadi sempat kita baca dan renungkan. Masih dalam suasana makan-makan juga, waktu itu Yesus didatangi oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tuh datang emang benar, mau mencari kesalahan dari Yesus aja. Dan juga para muridnya tentunya. Penekanannya memang di situ, mau cari kesalahan mereka. Dilala, kebetulan pada waktu itu para muridnya makan dengan tangan biasa. Atau dalam bahasa Yunaninya, koinais. Itu maksudnya tangan biasa, tangan yang belum dibasuh. Farisi dan ahli Taurat ini kan memang ingin semua orang menaati perintah tradisi imamat. Yang mereka yakini dan jalani. Mereka pengen semua orang tuh ngikutin apa yang mereka yakinin. Saat bersama murid-murid yang sedang makan, Yesus ditanya oleh orang Farisi dan para ahli Taurat ini. Mengapa murid-muridmu gak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Itu basuh tangan tadi. Tetapi makan dengan tangan yang najis. Para ahli sukar untuk menentukan tempat di mana peristiwa ini terjadi, Bapak Ibu. Karena sebenarnya bagian ini secara kronologis tidak berhubungan dengan bagian-bagian di perikop sebelumnya. Namun mari kita bayangkan suasananya. Lagi asik makan,
ngumpul bersama murid-muridnya. Lagi asik makan, tiba-tiba ada yang ganggu, komentar, nyinyir. Agaknya kalau kita ada di posisi mereka juga, kita kesal. Gak enak hati gitu. Namun, Yesus menjawab persoalan tersebut dengan kepala yang dingin. Yesaya 29. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan puncaknya menurut saya ada pada ayat yang ke-8. Ini klimaksnya. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah malah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Secara materi, bagian ini sebenarnya lebih erat kaitannya dengan pasal 2 dan pasal 3, Bapak Ibu. Karena pasal 2 dan 3 ini terdapat orang Farisi juga yang sukanya komen nyinyir gitu. Dan juga pasal 2 dan 3 ini sifatnya banyak aturan gitu, normatif. Kalau dilihat secara struktur, bagian yang normatif dalam Markus ini malah mengeapit peristiwa mukjizat Yesus. Jadi habis 2, 3 mukjizat Yesus diapit lagi sama normatif juga di ayatnya yang ke-7. Aturan-aturan normatif itu maksudnya aturan-aturan perintah. Lalu kenapa penulis Injil Markus ini menempatkan norma dan perumpamaan sebagai layer atau kulit yang mengapit mukjizat yang ada di dalamnya? Hal ini tentu tidak dilakukan penulis Markus tanpa sebab. Justru Markus sebagai Injil tertua, ini fakta yang menarik, malah memiliki konsepsi yang jelas tentang struktur. Padahal dia Injil yang paling tua. Di sini juga penulis Markus, yang ada Yesus juga di dalamnya, yang diceritakan, ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan seseorang yang anti struktur, anti peraturan, anti tradisi, atau anti pemerintahan. Bukan. Melainkan tekanannya lebih kepada pilihan etis. Pilihan etis yang Yesus pilih dari berbagai aturan yang ada, dari berbagai tradisi yang ada pada saat itu. Karena pada saat itu ada tradisi yang harus diikuti oleh orang Yahudi, yang digaungkan oleh orang-orang Farisi tadi. Lalu ada aturan juga dari pemerintahan Roma yang mungkin juga menaungi daerah di mana peristiwa tersebut terjadi. Ada juga tradisi dan aturan-aturan orang-orang Helenis, budaya Helenis, orang-orang Yunani. Dan banyak lagi aturan-aturan yang berkait kelindahan di sana membentuk sebuah masyarakat yang dinamis gitu. Jadi nggak cuma ada satu warna doang, tapi banyak warna, banyak aturan. Bicara tentang adat istiadat Yahudi yang digaungkan Farisi tadi, persoalannya itu kan pada anggapan kenajisan, ketidakmurnian gitu, atau bisa dibilang kebersihan. Ritual kebersihan orang-orang Yahudi pada masa itu. Itu yang mau digaungkan Farisi, tapi justru Tuhan Yesus mempertahankan prinsip hukum Taurat yang menyatakan bahwa manusialah sumber kenajisan itu. Apa yang keluar dari manusia seperti darah menstruasi perempuan pada waktu itulah yang menajiskan dalam konteks imamat, ya, dalam konteks imamat. Dalam Taurat maka tidak ada kenajisan yang dihasilkan karena urusan makanan atau soal perut. Jadi memang pure dari dalam orang itu konsep najisnya.
Jadi dari mana aturan cuci tangan? Ini sejarah yang menurut saya unik juga dari Markus 7. Para rabi sebelum dan sezaman Yesus ini belajar soal mencuci tangan dari tradisi pesta Yunani, orang-orang Helenis malahan. Orang-orang Yunani dan Romawi yang kemudian diadopsi ke dalam aturan agama, atau dalam bahasa Ibraninya namanya halakhah. Dalam Markus disebut adat istiadat nenek moyang, yang kalau misalnya diterjemahkan literally itu secara harfiah gitu, sebagai peraturan yang lisan aja gitu, yang sudah disintesis dari aturan-aturan yang baru, dikontekstualisasikan. Di apa ya? Diadaptasi gitu ke aturan yang sekarang-sekarang ini. Supaya, nah ini, adat istiadat lisan ini menjadi aturan tambahan aja gitu. Dari kenajisan yang sudah, konsep kenajisan yang sudah ada di hukum Taurat, khususnya di kitab Imamat. Imamat 11 dan 17 bagi Bapak Ibu yang mau mencari tentang konsep kenajisan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa malah konsep yang baru dalam tradisi yang bukan pure orang Yahudi kok malah bisa masuk ke tradisinya orang Yahudi pada waktu itu yang tentang cuci tangan ini? Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi bangsa Yahudi yang waktu itu di bawah penjajahan orang kafir. Orang kafir maksudnya adalah orang non-Yahudi pada waktu itu. Yang saya menggunakan terminologi kafir di sini karena orang-orang yang bukan Yahudi ini kan tidak mengerti atau tidak mengimani Taurat. Maksudnya begitu. Sehingga bangsa Yahudi harus melindungi identitas keagamaan mereka pada waktu itu. Makanya ada adaptasi berbagai aturan baru di kehidupan Yahudi. Sehingga orang Yahudi ini harus melindungi identitas keagamaan mereka. Jadi mereka mengasosiasikan tradisi cuci tangan orang Yunani pada waktu itu dengan konsep kenajisan imamat, disatuin tuh, dipadukan. Konsep kenajisan orang imamat dengan tradisi cuci tangan sebelum makannya orang Yunani dan Romawi. Begitu, makanya kok bisa berkait kelindan. Padanannya dengan zaman kita, kalau bingung dengan perumpamaan, dengan kejadiannya, kalau di zaman kita itu seperti kalau misalnya mau perjamuan kudus, masih ada gereja yang menyaratkan pertobatan dulu atau pengakuan dosa terlebih dahulu sebelum melakukan perjamuan kudus. Padahal kan perjamuan dalam Injil dan gereja perdana juga nggak menyaratkan demikian. Gereja menambahkannya sendiri, beberapa gereja ini menambahkannya sendiri untuk melindungi kesakralan dari perjamuan kudus. Dan hendaknya juga kita menghormati tradisi yang ada gitu. Tapi Bapak Ibu, kalau dilihat-lihat berarti Tuhan Yesus lebih Farisi dan lebih Taurati daripada orang-orang Farisi sendiri. Karena Tuhan Yesus mau mempertahankan kemurnian dari kitab imamat, dari tradisi imamat tadi. Itu sih menariknya menurut saya di Markus 7 ini. Nah, Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang hidup beriman dan pilihan-pilihan. Kerap kali hidup beriman kita kan diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Misalnya aja, kalau kita mau tulus gitu ya, ngasih orang yang lagi ngemis di pinggir jalan. Di saat kita mau memberi orang tersebut, ada beberapa pikiran yang terbesit dalam benak kita. Yang pertama, kalau saya ngasih, saya bisa nanti berurusan dengan pihak yang berwenang. Dan yang kedua, kalau saya ngasih,
Bisa aja orang itu bukan ngemis, yang benar-benar ngemis gitu. Bukan orang yang benar-benar membutuhkan, dan malah memakai uang tersebut secara salah. Uang tersebut malah disalahgunakan. Hal ini dinamakan dengan etika, Bapak Ibu. Jadi yang mau saya sorot di sini ada dua etika. Etika yang pertama adalah di mana seseorang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya peraturan. Memutuskan untuk melakukan sesuatu atau enggak, itu karena based on aturan. Yang kedua, etika yang lebih konsekuensialis. Jadi, bisa aja orang tersebut memutuskan atau melakukan sesuatu karena tahu konsekuensinya. Tahu konsekuensi yang udah ada. Saya harus tanggung jawab terhadap konsekuensi apa nantinya. Begitu. Kalau kita telah kejadian ini, Bapak Ibu, kejadian pada Markus 7 maksud saya, kira-kira etika mana yang digunakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat? Apakah etika yang strict terhadap aturan, ataukah etika yang strict terhadap konsekuensinya? Menurut saya, bisa jadi hybrid atau gabungan dari keduanya. Di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini berlaku demikian karena takut Yesus mengkhianati tradisi mereka. Itu strict terhadap aturan. Dan yang kedua, karena mereka juga takut akan dosa yang kelak dialami oleh Yesus dan para muridnya. Kalau mau ngomong tentang etika yang konsekuensi. Tapi itu kan sebenarnya ya cuman sok-sok peduli aja. Orang mereka juga nggak sebenarnya mengikuti tradisi imamat yang murni tersebut. Maka dari itu, Yesus menggunakan etika lain dalam kehidupan berimannya, Bapak Ibu. Hidup beriman bagi Kristus yang diajarkan kepada kita adalah memutuskan sesuatu dengan kesadaran bahwa segala pilihan yang kita putuskan, segala pilihan yang kita jalani, terdapat Tuhan di dalamnya. Sehingga keputusan tersebut nggak hanya berlaku bagi dirinya sendiri, melainkan relasinya dengan hajat hidup orang banyak. Etika yang diambil juga bukan hanya berdampak bagi kulit luar, tapi ada nilai, ada value dari keputusan yang diambil. Jadi bukan sekedar ikut aturan atau sadar akan konsekuensi dan saya akan tanggung jawab terhadap apa, enggak. Bukan sekadar itu, tapi melampaui itu. Ada nilai apa, ada value apa yang dapat kita ambil dari sebuah keputusan. Saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu. Dari tadi saya cerita sih, jadi udah banyak ini, jadi nggak dikit. Cuman ini saya cerita lagi. Pada kesempatan ini saya juga mau sharing tentang perasaan saya. Saya ini lagi gamang sebenarnya, Bapak Ibu. Dalam beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu itu saya lagi gamang, lagi bimbang dalam menentukan masa depan saya ini mau kemana. Ya, anak muda gitu ya, Bapak Ibu. Saya mau ngelanjutin kependetaan, atau studi lanjut, atau apa. Saya masih bimbang, masih bingung. Sampai suatu saat saya dihubungi oleh pendeta Diana Bahri. Hans, kita Zoom yuk. Besok ya, kalau misalnya besok lagi nggak ada apa-apa. Saya diajak Zoom. Saya iakan karena, nih saya pikir Bu Diana mau sharing ini nih. Biasanya kita tuh sharing buku-buku filsafat atau apa gitu, diskusi tentang stoik atau apa. Saya senang tuh. Oke, Ibu, saya bisa besok. Oke. Kita Zoom besoknya. Pada jam yang ditentukan saya masuk. Waktu itu ada Bu Widya TU. Kami bertegur sapa sebentar, kemudian Bu Diana masuk. Pendeta Diana masuk. Yang tidak lama kemudian juga disusul oleh Pendeta Handri. Jadi tiba-tiba ada dua pendeta masuk Zoom saya tuh.
Lalu Bu Widya keluar Zoom, masuk lagi Kak Jeril dan juga Om Yusak. Dalam hati saya di sidang nih gue nih. Dakdikdukser Bapak Ibu beneran itu. Saya mah senyum-senyum aja waktu di Zoom, cuman dalam hati saya juga dakdikduk, nggak bisa dibohongin. Aduh, kok nih majelis-majelis nge-zoom saya nih, kenapa dalam hati? Lumayan keringat mengucur sedikit demi sedikit. Kalau inget, keringat dingin. Namun ternyata ekspektasi saya salah. Nggak kayak gitu. Karena justru mereka ingin saya menggapai apa yang saya cita-citakan. Dan menguatkan saya justru. Dan malah menguatkan saya untuk memproses apa yang menjadi panggilan hidup saya. Justru Bapak Ibu ini memperkuat saya dalam memilih jalan mana yang akan saya tempuh. Jalan mana yang akan saya pilih nantinya. Kata-kata yang paling saya ingat dan dalami justru muncul dari Om Yusak waktu itu. Bunyinya seperti ini. Hans, apapun jalan yang kamu pilih nantinya, jangan cuma pikir untuk dirimu sendiri, tapi juga orang lain, tentunya keluarga, dan pastinya Tuhan. Karena pasti ada kamu juga di dalamnya. Itu saya yang dari keringat dingin tiba-tiba luluh, saya merinding kayak waduh. Karena kok bisa sama gitu dengan apa yang saya khotbahkan di hari Minggu. Jangan-jangan Om Yusak udah lihat materi khotbah saya, enggak lah. Ya tapi saya percaya hal tersebut, kejadian itu, tindakan tersebut bukan muncul murni dari seseorang aja, tetapi juga ada peran Roh Kudus yang muncul dalam peranan Bapak Ibu semua untuk menguatkan dan membimbing kita semua satu sama lain. Bersama-sama sebagai keluarga GKI Cipinang Elok tentunya. Relevansinya dengan saat ini, kaitannya dengan saat ini, misalnya juga perihal vaksin. Vaksin kan juga bukan keputusan yang gampang. Ini juga sebuah perihal etis. Karena bisa dilihat sampai sekarang juga masih banyak orang yang ragu untuk vaksin. Belum semuanya gitu. Masih banyak juga orang yang ragu untuk vaksin. Karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Bukan cuma dirinya sendiri. Sehingga Bapak Ibu saat kita mau vaksin, kita bukan vaksin karena kita takut akan aturan. Kita juga bukan vaksin karena takut ada chip di dalam vaksin tersebut. Melainkan kita vaksin supaya Indonesia. Dan gak jauh-jauh deh. Keluarga kita, GKI Cipinang Elok sendiri bisa terbebas. Bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini. Dengan begitu, kita menyadari bahwa Roh Kudus membimbing pemikiran kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Beriman yang baik berarti memilih Kristus sebagai jalan etis di setiap pilihan yang kita ambil. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melihat dan mendengarkan ada persembahan pujian nih dari paduan suara Gloria.
Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu, mari dalam kesempatan ini kita menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, izinkan kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, apa yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi kebimbangan kami pada masa ini. Khususnya ya Tuhan untuk perdamaian dunia dan perlindungan bagi masyarakat sipil di tengah gejolak Afghanistan. Kiranya Tuhan yang menjadi juru damai bagi mereka, agar perdamaian akan dunia bisa benar-benar tercapai. Kami juga mau berdoa bagi kebijakan pemerintah, bagi pemerintah pusat, dan juga tiap pemerintah daerah, untuk menyikapi dampak pandemi COVID ini, supaya mereka tetap giat, tetap kuat dalam menjalankan proses pemerintahan, dan khususnya juga proses vaksinasi, supaya masyarakat juga bisa patuh, bisa segera vaksin, agar dunia ini juga kembali sehat lagi. Kami juga mau menaikkan doa kami bagi saudara-saudara yang masih dalam proses pemulihan, antara lain Saudari Iren Deviana, Ibu Berta Marpaung, Ibu Betsy, Ibu Ike Nanlohi, Ibu Emi Butar-Butar, Bapak Butun Latif, dan opa-oma yang terkasih, antara lain Ibu Kris Huta Barat, Ibu Pinoria, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Lili Hardi, Ibu Deri Mahardi, dan yang mungkin belum disebutkan namanya satu persatu. Bapak yang bisa merangkul mereka dengan bilur darah-Mu, memberi mereka kekuatan untuk senantiasa menjalani hidup dan menjadi berkat bagi kita semua yang melihat mereka tetap kuat. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak dan remaja yang usianya belum dikategorikan bisa dapat vaksin. Ya Tuhan, kiranya teman-teman yang masih berusia anak-anak dan remaja ini, walaupun belum mendapat vaksin, bisa tetap sehat, memiliki daya tahan tubuh yang baik, imun yang baik. Karena kami percaya Tuhan juga senantiasa melindungi teman-teman kami. Kami juga mau berdoa untuk pemuda yang sedang dalam kegiatannya mencari pekerjaan, menentukan pasangan hidup, atau yang masih bingung mau kemana jalannya. Kiranya Tuhan yang menjadi jalan bagi mereka, bagi kita semua. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi bagi masa depan kita semua. Kami juga mau berdoa bagi keharmonisan tiap keluarga, tidak hanya Indonesia, tapi keluarga kita yang kecil ini. Kami mau doa supaya tetap damai, supaya damainya bukan damai yang dipaksakan, tapi benar-benar damai Kristus yang Kau turunkan sendiri kepada kami. Hingga tidak lagi ada terjadi kekerasan, tidak ada korban, KDRT, dan lain sebagainya. Tuhan yang menjadi damai bagi kami semua. Ya Tuhan, demikianlah doa syafaat kami. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan lewat doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kini tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik.
Nats persembahan pada pagi hari ini Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, persembahan dapat kita kumpulkan di rumah. Untuk selanjutnya bisa Bapak-Bapak, Ibu, dan Saudara bawa ke dalam gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan berupa persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan yang lainnya. Dan Bapak Ibu juga bisa mentransfernya melalui rekening gereja sebagai berikut ini. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu, Sion elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion elukan rajamu, solang-solang yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Marilah kita bersama-sama membawakan persembahan kita di dalam doa persembahan dan kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan kami sudah melewati setahun ini Tuhan, dan kami hampir memasuki bulan ke-9 Tuhan. Di mana negara kami dan banyak negara di dunia lain Tuhan yang kami rasakan masih begitu mencekam, pandemi masih tetap ada ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau di bulan ini boleh berangsur-angsur lebih baik lagi dibandingkan bulan-bulan yang lalu Tuhan. Kami terus memohon penyertaan Tuhan untuk kami boleh melewati masa-masa sulit karena pandemi ini Tuhan. Karena kami tahu di masa yang sulit ini banyak terjadi krisis, baik krisis ekonomi, krisis keluarga, dan masih banyak lagi Tuhan yang kami mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi biarlah Tuhan, di tengah-tengah penderitaan ini Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, kami boleh tetap bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapa, di tengah-tengah kesulitan kami mungkin saat ini Tuhan, kami juga datang menghampiri Engkau, kami mengucap syukur, dan kami tetap ingin membawakan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, bukan hanya harta benda milik kami Tuhan, tapi biarlah kami juga boleh belajar mempersembahkan hidup kami, diri kami untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, terimalah persembahan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah mau ke penghujungnya. Kata penutupnya diambil dari Yakobus 1, ayat yang kedua-dua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Maka untuk merenungkan teks tadi, kita naikkan pujian dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu? Bila Dia
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita masuki saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kebaktian kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta, tetap jaga prokes dan selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati.